Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, teman-teman semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kitab, Untung Prasetyo. Wow, dan kisahnya sungguh bagus. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir setiap harinya, yang sudah selalu setia mendukung kami. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Yuk, gak pakai berlama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung nanti kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on! Santet Molopati untuk Mbak Tini. Beberapa usaha yang dimiliki Mbak Tini sudah resmi ditutup sejak 2 bulan yang lalu. Beberapa aset pribadinya pun bahkan sudah dijual demi menambah biaya pengobatannya yang sudah menghabiskan uang tabungan serta perhiasan milik Mbak Tini. Setelah perceraiannya dengan sang suami, kehidupan Mbak Tini pun perlahan berubah menjadi kelam. Satu persatu warung makan miliknya berhenti beroperasi semenjak Mbak Tini jatuh sakit dan kondisinya semakin parah. Mbak Tini yang dulunya dikenal sebagai sosok pekerja keras yang kuat dan juga tangguh, kini lebih sering menghabiskan waktunya di rumah. Dia hanya bisa terbaring lemah di atas ranjangnya sambil menahan sakit di beberapa bagian tubuhnya. Beruntung, Mbak Tini memiliki beberapa orang tetangga yang sangat peduli dengan kondisinya saat itu, sehingga cobaan yang sedang dihadapi oleh Mbak Tini pun terasa lebih ringan. Ibu Wati dan Mbak Tari adalah dua sahabat baik yang tinggal di dekat rumah Mbak Tini. Mereka setiap hari datang bergantian untuk menjenguk dan memastikan Mbak Tini mendapat perawatan yang cukup dan baik. Keduanya pun tidak segan menemani Mbak Tini ketika kedua anak dari Mbak Tini yang bernama Maya dan Bagas pergi ke sekolahnya. Namun, tidak semua orang di sekitarnya penuh empati. Beberapa orang juga mulai membicarakan tentang penyakit yang sedang dialami olehnya. Tidak sedikit orang mencibir nasib buruk yang sudah menimpa Mbak Tini kala itu. Ada yang mengatakan jika apa yang sedang dialami oleh Mbak Tini adalah sebuah karma yang didapatnya dari mantan suaminya. Mbak Tini yang tinggal di pemukiman padat penduduk pun sering mendengar bisik-bisik tetangganya dari balik jendela kamarnya. Rasa sedih dan kecewa menggelayuti hatinya ketika dia tahu bahwa beberapa orang yang dianggapnya baik ternyata sering membicarakannya di belakang Mbak Tini. Namun, di tengah keterpurukannya itu, Mbak Tini bertekad untuk tidak menyerah. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, dia pun berniat untuk mencari seseorang yang dianggapnya dapat menyembuhkan penyakit aneh yang sedang dideritanya kala itu. Dengan bantuan Bu Wati dan Mbak Tari, Mbak Tini pun mulai meminta tolong untuk dicarikan orang yang memiliki keilmuan dalam bidang penyakit non-medis. Bu Wati dan Mbak Tari pun menyambut gembira apa yang diminta oleh sahabat baiknya itu, dan tanpa menunggu lama lagi, keduanya pun langsung bergerak mencari orang yang dianggap mampu mengobati penyakit yang sedang diderita oleh Mbak Tini. Beberapa hari kemudian, Bu Wati dan Mbak Tari mendengar kabar tentang seseorang yang mengerti akan penyakit non-medis yang disebabkan oleh gangguan makhluk tak kasat mata. Orang tersebut tinggal di pinggiran kota dan dikenal dengan nama Pak Rahmat. Pak Rahmat diketahui memiliki reputasi yang baik dalam membantu menyembuhkan orang-orang yang mengalami penyakit non-medis, dan tanpa ragu lagi, Bu Wati dan Mbak Tari pun segera berkunjung ke rumah Pak Rahmat untuk meminta bantuannya. Sesampainya di rumah Pak Rahmat, Bu Wati dan Mbak Tari disambut oleh seorang pria parubaya yang terlihat ramah dan sangat berwibawa. Beliau pun langsung menanyakan perihal kedatangan Bu Wati dan Mbak Tari ke rumahnya. Dan mereka berdua pun
menceritakan apa yang sedang dialami oleh Butini yang kala itu mengalami sebuah penyakit yang cukup aneh. Kedatangan kami berdua ini untuk meminta bantuan Pak Rahmat karena sahabat kami yang bernama Mbak Tini sedang sakit yang menurut kami berdua penyakitnya itu aneh, Pak. Kami itu ngerasa ada yang tidak biasa dengan penyakitnya itu dan kami berharap Pak Rahmat bersedia untuk membantu, ujar Buati menjelaskan. Setelah menanyakan nama lengkap dari Butini, Pak Rahmat pun langsung membuatkan air doa dan meminta kepada Buati serta Mbak Tari untuk memberikannya kepada Butini. Selain itu, Pak Rahmat juga memberikan sebuah benda yang terbungkus kain putih kecil dan meminta mereka untuk menaruh benda itu di kamar tempat Butini tidur. Dan hal itu harus dilakukan dengan izin langsung dari Butini. Sekembalinya Buati dan Batari dari rumah Pak Rahmat, keduanya pun langsung memberikan air doa yang telah diberikan oleh Pak Rahmat kepada Mbak Tini. Selain air doa, Buati dan Batari pun juga membawa sebuah benda yang dititipkan oleh Pak Rahmat untuk diletakkan di dalam kamarnya. Mereka juga menjelaskan jika mereka harus meminta dan mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum meletakkan benda kecil yang terbungkus dengan kain putih itu. Mbak Tini pun mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Selain memberikan izin kepada Buati dan juga Mbak Tari, ia merasa terharu dengan apa yang telah dilakukan oleh Buati serta Mbak Tari untuk membantunya. Setelah mendapatkan izin dari Mbak Tini, Buati pun meletakkan benda kecil yang dibawanya di atas meja tempat Mbak Tini menaruh obat-obatan. Setelah berbincang-bincang serta membantu Butini membaluri tubuhnya dengan air yang sudah didoakan oleh Pak Rahmat, keduanya pun lantas berpamitan untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Maya dan Bagas yang mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Buati dan juga Mbak Tari pun merasa terharu sekaligus merasa senang. Mereka merasa mendapatkan saudara pengganti yang begitu memperhatikan dan peduli dengan kondisi ibunya. Walaupun Mbak Tini sebenarnya memiliki beberapa saudara kandung yang juga tinggal di daerah yang sama, tapi mereka sangat jarang mendatangi Mbak Tini walau hanya untuk sekedar menjenguk saja. Ketika malam tiba, Mbak Tini yang ditemani oleh Maya di dalam kamarnya mulai mendengar suara gemuruh yang memenuhi kamar tempatnya berada. Selain itu, tubuhnya pun mulai merasa kedinginan dan Bu Tini pun mulai melihat bayangan-bayangan hitam yang mengelilinginya. Mbak Tini pun berusaha menenangkan diri dan membangunkan Maya yang kala itu sudah tertidur lelap. Suara gemuruh pun terdengar semakin keras di telinga Mbak Tini hingga membuat jantungnya berdebar kencang karena merasa sangat ketakutan. Mbak Tini memeluk tubuh Maya erat-erat, mencoba mencari perlindungan dan rasa aman. Namun, bayangan-bayangan hitam itu semakin mendekat, membuat udara di sekitaran mereka semakin dingin dan mencekam. Tiba-tiba saja, salah satu bayangan hitam bergerak cepat ke arah Mbak Tini dan Maya. Ketakutan pun membuat Mbak Tini ingin menjerit. Walau tak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya, Mbak Tini terus memeluk Maya dengan semakin erat. Dan bayangan hitam itu pun tampak semakin jelas dan mulai berbentuk seperti seorang wanita dengan gaun panjang yang lusuh. Wajah dari sosok yang kini terlihat jelas oleh Mbak Tini pun terlihat pucat dengan tatapan mata kosong yang menatap tajam ke arahnya. Dan tak apa yang terjadi, tiba-tiba tubuh Mbak Tini pun terasa lemas, tidak berdaya, dan dia pun mulai kehilangan kesadarannya. Beberapa detik kemudian, kesadaran Mbak Tini pun kembali. Ia merasa berada di tempat lain dengan hawa dingin serta terasa sangat benar-benar tertutup asap putih yang sangat tebal. Namun Mbak Tini masih bisa mendengar suara gemericik air, terdengar sayup-sayup, dan hal itu menambah suasana mencekam di tempat yang sangat misterius itu. Mbak Tini berusaha bangkit, tapi tubuhnya terasa lemah. Dia melihat sekeliling untuk mencari petunjuk di mana tempat ia berada saat ini. Perlahan-lahan kabut tebal pun menghilang dan di kejauhan Mbak Tini melihat bayangan pepohonan tinggi dengan akar gantung yang terlihat menyeramkan.
Jalan setapak kecil pun tiba-tiba saja terhampar di depannya, seolah memberikannya petunjuk untuk berjalan mengikuti jalan kecil seperti di pegunungan itu. Dengan perlahan, Batini pun mengumpulkan kekuatan serta keberaniannya. Dia lalu berusaha untuk bangkit dan berdiri, lalu mulai melangkahkan kedua kakinya. Setelah dapat melangkah dengan perlahan, Batini terus berjalan mengikuti jalan setapak itu. Walau setiap langkahnya terasa sangat berat, namun Batini terus berusaha keras untuk pergi dari tempatnya berada dan mencari jalan untuk kembali pulang. Setelah merasa jauh melangkah, dia pun melihat sebuah pohon yang lebih besar dan lebih besar dari pohon-pohon lain yang ada di tempatnya. Batangnya besar dan kokoh, cabang-cabangnya menjulang tinggi, dan akar gantung yang tebal menjalar ke segala arah. Di antara akar-akar gantung itu, Batini melihat sosok perempuan dengan gaun putih yang kedua tangannya terikat dan menggantung di atas pohon tersebut. Sosok perempuan itu terlihat sangat lemah, dengan rambut panjang terurai yang menutupi wajahnya. Sosok perempuan yang dilihat oleh Batini itu mencoba untuk berbicara, akan tetapi suaranya hanya terdengar seperti bisikan pelan yang diiringi rintih kesakitan. Karena merasa penasaran, Batini pun memberanikan diri untuk mendekati sosok perempuan yang terlihat mengenaskan itu. Dan betapa terkejutnya Batini ketika melihat sosok perempuan yang tergantung dengan lemah itu ternyata adalah dirinya sendiri. Batini langsung terhuyung mundur melihat sosok yang tergantung lemah di hadapannya. Tubuhnya gemetar hebat karena pemandangan mengerikan itu seolah menusuk langsung ke jantungnya. Sosok perempuan yang tergantung lemah itu membuka kedua matanya, namun tatapannya terlihat kosong, seakan-akan menatap jauh ke dalam kehampaan. Batini mencoba untuk berpikir jernih, tapi kepanikan semakin menguasainya. Dalam hatinya, ia terus bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi saat itu. Batini juga sempat mengira jika dirinya telah mati dan sedang berada di dalam arwah. Perlahan sosok perempuan yang sangat mirip dengan dirinya itu bergerak. Walaupun masih tergantung lemah, tatapan matanya yang tadinya kosong kini beralih menatap Batini dengan tajam dan mulai mengatakan sesuatu. "Kau harus segera membebaskanku. Jika tidak, maka kita akan mati," ujar sosok itu yang sangat mirip sekali dengan Batini itu. Siapa kau sebenarnya?" tanya Batini dengan suaranya yang terdengar serak. Aku adalah bagian dari dirimu, Sukma Jati Jalma Kinanti," ujar sosok itu yang membuat Batini terkejut. Apakah karena hal ini aku sakit dan tidak berdaya saat ini?" tanya Batini yang mulai memberanikan diri menatap ke arah sosok yang memang terlihat sangat persis dengan dirinya itu. Sosok itu terlihat tersenyum sambil memejamkan kedua matanya. Dia memberikan isyarat yang seolah menjawab apa yang ditanyakan oleh Batini kala itu. "Bagaimana caranya aku bisa melepaskanmu?" tanya Batini yang sudah memahami apa yang sedang terjadi pada dirinya. Tapi sayangnya, sosok yang tidak lain adalah Sukma sejati miliknya tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Batini. Kedua matanya terpejam dan tubuhnya terlihat kembali melemah. Wajahnya pun terlihat menunduk penuh kepasrahan. Batini yang melihat kondisi tersebut pun merasa sangat khawatir. Ia mulai mendekati Sukma sejatinya, namun ada sebuah getaran energi yang menghalangi langkahnya. Apa yang bisa saya lakukan untuk membebaskanmu?" tanya Batini penuh kesedihan. Akan tetapi Sukma sejatinya itu tetap terdiam, seolah tenggelam dalam kepedihan yang sangat mendalam yang sedang dirasakannya. Dan belumlah terjawab apa yang menjadi tanda tanya besar dalam hatinya, tiba-tiba saja muncul cahaya yang menyilaukan hingga membuat Batini memejamkan kedua matanya. Tubuhnya terasa lebih sakit dibanding beberapa hari sebelumnya, terutama di bagian perutnya yang terasa sangat sakit seperti tertusuk benda tajam.
Mbak Tini pun membuka matanya dan kembali mendapati dirinya berada di dalam kamar. Maya terlihat terus mengusap-ngusap wajah Mbak Tini dengan lembut yang saat itu dibasahi keringat walau tubuh Mbak Tini menggigil kedinginan. "Alhamdulillah, Ibu sudah sadar," ucap Maya sambil mengusap air mata yang membasahi kedua pipinya. "Apa ini sudah pagi, Mai?" tanya Mbak Tini kepada anak perempuannya yang dengan setia menjaganya dengan penuh kasih sayang. "Iya, Bu, dari semalam badan Ibu menggigil. Bu Wati dan Bu Tari juga tadi sudah menengok Ibu. Dan sekarang Bu Wati sedang menjemput Pak Rahmat bersama Bagas. Dan Bu Tari sedang membuatkan bubur untuk Ibu dan makan siang untuk kita," balas Maya menjelaskan. Tidak lama kemudian terdengar suara salam dari depan rumah Bu Tini. Maya tampak tersenyum mendengar suara yang tidak lain adalah suara Bu Wati. Bagas yang berada di ruang tamu rumahnya pun langsung menyambut kedatangan Bu Wati dan juga Pak Rahmat dengan penuh harapan. Bagas langsung mengutarakan apa yang sedang dialami oleh ibunya sejak 3 bulan yang lalu. "Apa yang sedang dialami oleh ibumu adalah bagian dari ujian yang Allah berikan. Terus berdoa dan memohon kesembuhan untuk ibumu, serta mohon juga keselamatan untuk keluargamu," ujar Pak Rahmat penuh wibawa. "Apa ibu saya dapat segera disembuhkan, Pak?" tanya Bagas penuh harap. "Insya Allah, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya," balas Pak Rahmat dengan tenang. Setelah berbincang dengan Bagas, Pak Rahmat pun meminta segelas air putih dan garam dapur. Setelah itu, ia membacakan doa pada sebuah gelas besar yang berisi air putih tersebut. Selesai dengan membacakan doa, Pak Rahmat pun memasukkan sedikit garam ke dalam air tersebut, lalu meminta Bagas agar memberikannya kepada Mbak Tini untuk membasuh seluruh tubuhnya. Pak Rahmat pun mengedarkan pandangannya ke sekeliling rumah Mbak Tini, mencoba mencari asal muasal energi gelap yang mulai terasa mengancam. Dia mulai merasakan adanya getaran aneh di udara, seperti kehadiran sesuatu yang tak kasat mata namun begitu kuat dan mulai terasa sangat mengganggu. Ketika pandangannya melintas ke sudut halaman rumah Mbak Tini yang terlihat sangat teduh, Pak Rahmat melihat kelebatan sesosok bayangan hitam yang menghilang ke balik tembok kamar yang ternyata ditempati oleh Mbak Tini. Hati Pak Rahmat pun berdegup kencang. Tidak yakin apa yang sedang terjadi, tetapi dia merasa bahwa kehadiran sosok bayangan hitam itu tidaklah bersahabat. Dengan hati-hati, Pak Rahmat mulai melangkah keluar rumah dan ingin mendekat ke tempat di mana kelebatan sosok bayangan tadi menghilang. Dengan penuh keyakinan dan sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang akan datang, Pak Rahmat pun mulai mendekat ke halaman rumah yang memiliki aura hitam pekat itu. Pak Rahmat pun memfokuskan energinya, mencoba untuk mengidentifikasi sumber dari kegelapan yang terasa sangat mengancam. Seketika itu juga, energi gelap itu mulai membentuk bayangan hitam yang sangat besar, dan kali ini sosok bayangan itu terlihat lebih jelas di hadapan Pak Rahmat. Bayangan hitam yang terlihat pun perlahan berubah menjadi sosok makhluk gaib yang melayang di udara dan memancarkan aura hitam yang mencekam dan menakutkan. Pak Rahmat merasa seperti terjebak dalam sebuah kekuatan besar yang tidak wajar itu, tetapi ia tidak menyerah. Dengan naluri bertahan yang kuat, Pak Rahmat mencoba mengumpulkan energi positifnya dengan terus membacakan doa-doa yang sudah sangat dihafalnya. Dia merasa baru kali pertamanya dalam menangani penyakit non-medis dengan kekuatan yang sangat besar, dan ia mulai kewalahan untuk menghadapinya. Perlahan-lahan, energi Pak Rahmat pun mulai melemah di bawah serangan bertubi-tubi dari sosok makhluk astral itu. Meskipun ia telah mempersiapkan diri dengan doa-doa dan juga benda-benda pusaka yang dibawanya, tapi kekuatan gelap yang disalurkan oleh makhluk itu begitu besar hingga dengan mudah dapat menghancurkan pelindung gaib yang ada pada diri Pak Rahmat. Pak Rahmat pun merasakan tubuhnya menjadi lemas, seolah-olah energinya habis terhisap oleh makhluk yang memiliki 2 taring yang sangat panjang itu. Pak Rahmat berusaha berpikir cepat, mencoba mencari cara untuk melawan sosok makhluk gaib tersebut, atau setidaknya dapat bertahan lebih lama demi bisa mengetahui siapa sebenarnya sosok tersebut.
Akan tetapi, setiap upaya yang ia lakukan oleh Paramat tampaknya tidak cukup kuat untuk menghalau serangan yang terus-menerus dari makhluk tersebut. Hingga akhirnya, kesadaran Pak Rahmat mulai mengambang di antara sadar dan tidak sadar. Dalam keadaan yang semakin terdesak itulah, Pak Rahmat memfokuskan sisa energi yang dimilikinya untuk memberikan sebuah serangan balik yang dapat mengusir sosok makhluk gaib tersebut. Meskipun tubuhnya dalam keadaan lemah dan energinya mulai habis terkikis, tapi Pak Rahmat berhasil melontarkan sebuah energi besar yang memecah energi hitam milik makhluk gaib tersebut. Dengan tekad yang kuat, Pak Rahmat pun mulai mengambil tasbih kayu yang ada di saku celananya. Dengan mengucapkan takbir dengan suara lantang, Pak Rahmat pun melemparkan tasbih kayu tersebut ke arah sosok makhluk gaib yang hampir saja menghabisi nyawanya. Dengan tekad besar dan keyakinan yang tinggi, Pak Rahmat pun berhasil membelenggu sosok makhluk gaib yang sorot matanya terlihat sangat tajam dan penuh dengan kebencian. Tapi sayangnya, makhluk tersebut dapat dengan mudahnya melepaskan diri dan berlalu pergi dengan cepat dari hadapan Pak Rahmat. Pak Rahmat tampak menghela nafas panjang. Tubuhnya terasa begitu lelah, dadanya terasa sesak, dan dengan tiba-tiba Pak Rahmat terbatuk dengan keras hingga mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Hal itu menandakan bahwa serangan energi gelap telah meninggalkan tubuhnya, walau berdampak pada tubuhnya secara langsung. Tubuh Pak Rahmat gemetar karena kelelahan dan luka dalam yang didapatnya, namun dari kedua matanya masih dipenuhi dengan tekad yang tak tergoyahkan untuk dapat membantu menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Mbak Tini. Meskipun terluka dalam cukup parah, namun dia tidak menyerah. Dengan sisa-sisa energi yang dimilikinya, Pak Rahmat segera memulihkan luka dalamnya dengan membuat energi pelindung gaib baru. Setelah kembali ke dalam rumah Mbak Tini, Pak Rahmat pun langsung terduduk dengan lemah di kursi yang berada di ruang tamu rumah itu. Wajahnya terlihat masih sangat pucat dan rasa lelah tergambar jelas akibat pertarungan gaib yang baru saja dilaluinya. Dengan nafas yang masih tersengal-sengal, dia pun mulai menjelaskan dengan hati-hati kepada Bagas, Maya, dan juga Buati serta Mbak Tari atas apa yang sebenarnya terjadi kepada Mbak Tini saat itu. Seseorang telah mengirimkan santet ke rumah ini, dan sepertinya Mbak Tini harus pergi untuk sementara waktu dari rumah ini guna menghindari energi gelap yang terus menggerogoti tubuhnya perlahan-lahan, ujar Pak Rahmat sambil menghela nafas panjang. Pak Rahmat menceritakan dengan rinci tentang kehadiran makhluk astral yang menyerangnya, bagaimana dia berjuang dengan keras untuk melindungi diri dari serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh makhluk gaib pembawa santet itu. Makhluk itu memiliki energi gelap yang sangat kuat. Saya hampir kehilangan nyawa menghadapinya, ujar Pak Rahmat menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Setelah menceritakan apa yang sebenarnya sedang terjadi di rumah itu, Pak Rahmat pun meminta izin untuk melihat kondisi Mbak Tini yang masih terbaring lemah di dalam kamarnya. Dia juga menanyakan apa yang dialami oleh Mbak Tini setelah kemarin ia meminum air doa pemberiannya dan juga setelah benda kecil diletakkan di dalam kamarnya. Semalam saya merasa seperti bermimpi, Pak. Tapi mimpi itu terlihat sangat nyata bagi saya, dan saya merasa berada di sebuah tempat asing yang membuat saya berpikir jika saya telah mati, ujar Mbak Tini menjelaskan. Apakah di sana Mbak Tini bertemu dengan sosok yang sangat mirip sekali dengan Mbak Tini? Tanya Pak Rahmat dengan wajah yang terlihat tegang. Benar sekali, Pak. Saya bermimpi bertemu dengan sukma sejati saya yang sedang terikat di sebuah pohon besar dalam keadaan tergantung, balas Mbak Tini dengan penuh rasa khawatir. Sebuah ilmu hitam yang dapat menyebabkan korban mengalami kematian secara perlahan. Molopati, gumam Pak Rahmat dalam hatinya. Molopati adalah sebuah ilmu hitam tingkat tinggi yang hanya dimiliki oleh seorang dukun sakti. Ilmu hitam semacam itu memang melibatkan makhluk gaib untuk merusak kesehatan korbannya secara bertahap. Efeknya bisa berupa penyakit yang tidak dapat dijelaskan secara medis, kelemahan fisik yang tiba-tiba, atau gangguan psikologis yang cukup serius.
Hal itu disebabkan karena sukma sejati dari sang korban ilmu santet itu telah dikurung dan akan disakiti secara perlahan di alam gaib. Sedangkan sosok makhluk gaib yang berada di alam nyata akan menggerogoti bagian tubuh tertentu dari korbannya yang secara bersamaan akan menimbulkan rasa sakit yang teramat sangat. Orang yang menjadi korban ilmu hitam semacam itu tidak menyadari bahwa mereka sedang diincar atau terkena dampaknya karena serangan yang terjadi secara perlahan dan tidak terduga. Karena itu, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang perlindungan spiritual demi memperkuat energi positif dalam tubuh seseorang yang sudah menjadi korban dari ilmu hitam bernama molopati. Sebaiknya Ibu segera pindah dari rumah ini, karena di rumah ini tidak ada lagi energi yang baik. Semuanya sudah tertutup oleh energi hitam yang membuat saya sangat kesulitan untuk membantu mengusir sosok makhluk gaib pembawa santet molopati itu, ujar Pak Rahmat dengan tegas. Baik Pak, saya ikut bagaimana baiknya saja, biar nanti anak saya mencari rumah kontrakan di sekitaran sini, balas Mbak Tini tanpa ragu. Kenapa harus ngontrak? Tinggal aja di rumah saya, ujar Mbak Tari meyakinkan. Saya kan tinggal sendirian Mbak Tin, dan juga Mbak Tin itu kan harus pindah secepatnya. Bukan begitu Pak Rahmat? Ibu Mbak Tari menegaskan maksudnya sambil bertanya kepada Pak Rahmat. Benar, lebih cepat akan lebih baik, karena saya akan lebih cepat juga membuat pagar gaib untuk menghalau makhluk-makhluk jahat pembawa molopati, balas Pak Rahmat menegaskan. Ya sudah, kalau begitu biar saya siapkan dulu tempatnya, karena kamar yang dipakai anak saya berantakan, balas Mbak Tari yang meminta Maya membantunya untuk menyiapkan tempat bagi ibunya. Alhamdulillah, Mbak Tini masih dikelilingi oleh orang-orang baik yang dengan ikhlas mau membantu Mbak Tini, ujar Pak Rahmat yang membuat Mbak Tini merasa lebih tenang. Setelah Mbak Tari dan Maya selesai menyiapkan tempat untuk Mbak Tini di rumah yang ditempati oleh Mbak Tari seorang diri itu, Pak Rahmat pun meminta untuk diantar terlebih dahulu ke rumah itu, karena Pak Rahmat akan membuat pagar gaib pelindung untuk mencegah makhluk gaib datang dan masuk ke dalam rumah itu. Setelah Mbak Tari dan Maya selesai menyiapkan tempat untuk Mbak Tini di rumah yang ditempati oleh Mbak Tari seorang diri, Pak Rahmat merasa perlu segera mengambil tindakan pencegahan. Ia meminta untuk diantar ke rumah itu terlebih dahulu karena ia ingin membuat pagar gaib pelindung untuk mencegah makhluk gaib datang dan masuk ke dalam rumah tersebut. Dengan langkah yang mantap, meski tubuhnya masih terasa lemah, Pak Rahmat pun pergi ke rumah Mbak Tari. Keadaan di sekitar rumah Mbak Tari terasa sangatlah tenang, tetapi Pak Rahmat tahu bahwa ancaman dari makhluk gaib bisa datang kapan saja. Setelah itu, Pak Rahmat mulai mempersiapkan diri untuk membuat pagar gaib dengan penuh kehati-hatian dan memastikan setiap sudut rumah dapat terlindungi dengan baik. Pak Rahmat mengambil beberapa benda yang telah dipersiapkan sebelumnya, garam kasar, air bersih, dan 7 batang dari tanaman bidara yang dianggap memiliki kekuatan pelindung mulai dijadikan satu dan didoakan dengan khusyuk. Setelah itu, dia pun menyiramkan ke seluruh bagian rumah dari bagian luar dan bagian dalamnya. Dengan penuh keyakinan, Pak Rahmat pun mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa khusus untuk meminta perlindungan dari sang pemilik alam semesta ini. Suaranya terdengar lirih namun penuh dengan keyakinan, dan setiap kata yang diucapkannya dipenuhi dengan energi positif yang dimaksudkan untuk membentengi rumah dari gangguan makhluk gaib. Garam kasar yang masih tersisa pun mulai ditaburkan ke sekeliling rumah, membentuk penghalang fisik sekaligus spiritual. Setelah Pak Rahmat selesai membuat pagar gaib pelindung tersebut, Mbak Tari dan Maya merasa ada perubahan di sekitaran rumahnya. Udara terasa lebih bersih dan segar, seperti bebas dari tekanan energi gelap yang sebelumnya mengancam. Dan setelah memastikan semua telah siap, Mbak Tari bersama Bu Wati, Maya, dan Bagus pun langsung membawa Mbak Tini ke rumah Mbak Tari saat itu. Setelah Mbak Tini berada di rumah Mbak Tari, Pak Rahmat pun kembali memberinya air doa, dan sambil menunggu reaksi dari air doa itu bekerja, Pak Rahmat meminta Bagas untuk mencari benda mencurigakan yang ada di rumahnya. Coba kamu cari di kolong tempat tidur ibumu.
atau di kolong lemari, atau di tempat-tempat yang mungkin terasa aneh menurutmu. Pinta Paramat kepada Bagas. Tanpa ragu lagi, Bagas pun langsung bergegas mencari sesuatu yang tadi telah disampaikan oleh Paramat. Dengan langkah cepat dan hati penuh kecemasan, ia menuju ke kamar ibunya, lalu memeriksa setiap sudut ruangan dengan sangat teliti. Setelah memeriksa kolong tempat tidur di kamar ibunya dan tidak mendapatkan apapun di sana, Bagas lalu mengangkat selimut dan bantal yang berada di tempat tidur ibunya. Tangannya meraba-raba ke sela-sela kasur, tapi ia tidak menemukan apa-apa. Bagas kemudian berpindah ke lemari yang berada di sudut kamar. Dengan hati-hati ia membuka pintu lemari dan memeriksa setiap rak, memastikan tidak ada yang terlewat. Saat ia membungkuk untuk memeriksa kolong lemari, matanya menangkap kilatan sesuatu yang tampak aneh. Bagas meraih benda itu dengan hati-hati, menariknya keluar dari kolong lemari yang dipenuhi sarang serangga. Di tangannya sekarang terdapat sebuah kain putih kekuningan yang terlihat sangat kusam. Kain itu tampak sudah sangat tua dengan tanda-tanda yang terlihat sangat jelas. Namun yang paling mencolok adalah tulisan raja yang memenuhi permukaan kain tersebut. Raja itu tampak rumit dengan penuh simbol-simbol yang sama sekali tidak dimengerti oleh Bagas. Walau tidak memiliki kemampuan apapun dan tidak mengerti dengan hal-hal gaib, tapi Bagas bisa merasakan aura hitam yang sangat pekat dengan energi yang tidak mengenakan. Seolah-olah energi gelap yang terpancar darinya mencoba masuk menembus ke dalam dirinya. Bagas tahu bahwa ini pasti benda yang menjadi sumber masalah seperti yang telah dikatakan oleh Pak Rahmat. Dengan kain kusam berwarna kekuningan di tangannya, Bagas pun langsung kembali menemui Pak Rahmat yang sudah menunggu di halaman rumah Batari. Pak Rahmat melihat sebentar kain tersebut dan mengangguk, tanda bahwa Bagas telah menemukan benda yang benar. Dia kemudian mulai membakarnya dan membacakan doa-doa yang panjang pada api yang membakar kain raja tersebut. Asap dari kain raja yang terbakar itu sangat-sangat hitam. Dan anehnya, api masih saja terus menyala walaupun kain yang bertuliskan raja itu telah habis terbakar. Tidak sampai di situ saja, Bagas pun dibuat sangat terkejut ketika api yang menyala kecil dan membakar habis kain raja itu tiba-tiba saja menyala lebih besar lagi, hampir setinggi punggung Pak Rahmat. Alhamdulillah, akhirnya inti dari Molopati sudah berhasil kita musnahkan. Mudah-mudahan ibumu dapat tidur nyenyak malam nanti dan rasa sakit di tubuhnya perlahan mulai menghilang, ujar Pak Rahmat yang langsung mengajak Bagas masuk ke dalam rumah Batari. Sesampai di kamar yang ditempati oleh Mbak Tini, Pak Rahmat pun mulai mengajarkan sebuah doa yang harus terus dibacanya ketika rasa takut berlebihan mendatanginya. Dan setelah itu, Pak Rahmat pun berpamitan kepada Mbak Tini untuk pulang. Saya pamit dulu Bu Wati, insya Allah sudah aman sekarang dan mudah-mudahan Mbak Tini akan dapat tidur nyenyak malam ini, ujar Pak Rahmat kepada Bu Wati. Iya Pak, alhamdulillah. Tapi apa besok Bapak akan kembali ke sini lagi? Tanya Bu Wati memastikan. Sepertinya lusa Bu Wati. Insya Allah saya akan kembali ke sini lagi, balas Pak Rahmat dengan senyum wibawanya. Besok kalau kondisinya memungkinkan, sebaiknya Bu Tini dibawa saja ke rumah sakit agar mendapatkan obat nyeri dan juga vitamin yang diperlukan tubuhnya. Ibu Pak Rahmat lagi. Setelah Pak Rahmat pulang, Bu Wati dan Batari serta Maya dan Bagas pun menemani Mbak Tini di dalam kamarnya. Mbak Tini pun mengaku jika kondisinya kini lebih baik daripada sebelumnya. Rasa sakit seperti tertusuk-tusuk benda tajam pun tak lagi dirasakannya, walau memang tubuhnya masih terasa sangat lemah. Mbak Tini menghela nafas lega dan ia pun mulai berbicara dengan suara yang masih lemah namun penuh dengan harapan. Dia mengatakan jika kini tubuhnya sudah tidak terasa sakit lagi. Mbak Tini pun tampak terharu hingga menitikkan air mata. Dia merasa sangat berterima kasih atas kebaikan yang sudah dilakukan oleh Bu Wati dan juga Mbak Tari. Semua orang yang ada di dalam kamar itu merasa lega mendengar kabar baik ini. Senyum mulai muncul di wajah mereka dan mereka merasa optimis bahwa kondisi Mbak Tini akan terus membaik.
Buati mengelus tangan Batini dengan lembut, menatapnya dengan penuh kasih sayang dan memintanya untuk lebih bersabar serta terus bersemangat. "Kita semua bersyukur, Mbak," ujar Buati dengan suara yang lembut. "Yang penting sekarang itu kamu harus fokus untuk beristirahat dan memulihkan diri. Kami semua di sini selalu ada untuk mendukungmu," imbu Buati yang juga merasa terharu dengan keadaan saat itu. "Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu dengan Pak Rahmat. Pak Rahmat telah melakukan banyak hal untuk membantu kita. Nah, sekarang giliran kita untuk menjaga dan merawat Mbak Tini dengan baik," ujar Mbak Tari sambil mendekap tubuh Maya yang sudah dianggapnya sebagai anak sendiri. Setelah malam tiba, Maya pun meminta kepada Bagas untuk tetap berada di rumahnya, sementara Maya akan menjaga ibu dan menemaninya di rumah Batari. Tapi sepertinya keberanian Bagas telah luntur setelah ia menyaksikan apa yang terjadi dengan kain raja yang dibakar oleh Pak Rahmat sore tadi. Dan karena hal itulah Bagas meminta izin untuk ikut menginap di rumah Batari dan bersedia tidur di kamar yang sama untuk menemani ibunya malam itu. Setelah malam larut, Batini pun dapat tertidur dengan lelap, tidak seperti biasanya di mana Batini harus tidur akibat rasa lelahnya menahan rasa sakit di seluruh bagian tubuh. Akan tetapi baru saja beberapa saat terlelap, Batini pun kembali dikejutkan ketika ia mendapati dirinya sudah berada di bawah sebuah pohon besar, tempat di mana ia bertemu dengan sosok Sukma sejati miliknya. Ia berdiri terdiam di bawah pohon besar dengan akar gantung yang sangat lebat memenuhi pohon tersebut. Sosok Sukma sejati muncul di hadapannya, tampak seperti bayangan dari dirinya sendiri, namun dengan aura yang terasa sangat gelap. Mata dari sosok Sukma sejati itu memandangi Mbak Tini dengan tajam dan wajahnya masih terlihat sangatlah pucat. Bagaimana caranya aku melepaskanmu dari belenggu ini?" tanya Mbak Tini dengan tegas dan tanpa sedikit pun rasa takut. Akan tetapi belum sempat pertanyaan itu dijawab, tiba-tiba saja sosok Sukma sejati yang pada awalnya berwujud sama persis dengan Mbak Tini kini berubah menjadi sosok makhluk hitam berbulu lebat dengan 2 tanduk panjang di kepalanya. Matanya pun seketika terlihat merah menyala dan 2 taring tajamnya seolah sangat ingin mengoyak-ngoyak tubuh Mbak Tini. Mbak Tini pun terperanjat. Ia mundur beberapa langkah dengan nafas tertahan serta degup jantung yang tidak beraturan. Rasa takut yang mendalam mulai merasuki dirinya hingga tubuh Mbak Tini pun gemetar hebat dibuatnya. Makhluk hitam itu mulai menggeram. Suaranya terdengar seperti gemuruh petir yang memekakan telinga. Energi gelap yang memancar dari makhluk itu semakin kuat, membuat suasana di sekitaran pohon besar itu menjadi sangat mencekam. Namun dalam ketakutannya itu, Mbak Tini tiba-tiba teringat kata-kata yang disampaikan oleh Pak Rahmat. Beliau mengatakan jika semua adalah ujian dan apa yang dialaminya akan berakhir dalam sebuah pertarungan antara ketakutan dan keberanian dalam dirinya sendiri. Mbak Tini harus menghadapi makhluk ini dengan kekuatan batinnya, bukan dengan rasa takutnya. Dengan sekuat tenaga, Mbak Tini pun mencoba menenangkan diri. Ia memejamkan mata sejenak, mengumpulkan semua keberanian dan mencoba mengurung semua kekuatan yang ada di dalam dirinya. Dia mengingat semua doa perlindungan yang sore tadi sempat diajarkan oleh Pak Rahmat kepadanya. Dalam hati, ia mulai melafalkan doa-doa tersebut dengan penuh keyakinan hingga memancarkan energi murni yang sangat besar dari dalam tubuhnya. Dan saat Mbak Tini membuka mata, ia merasakan jika ada kekuatan baru yang mengalir di dalam dirinya. Meski tubuhnya masih terasa lemah, akan tetapi tekadnya menjadi lebih kuat. Dia pun menatap makhluk hitam itu dengan tatapan penuh keberanian hingga makhluk tersebut terus menggeram dan mulai mencekram lehernya. Kau tidak akan bisa mengalahkanku," ujar sosok makhluk yang sangat menyeramkan itu dengan suara yang terdengar menggelegar. "Aku memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada keberanianmu ini, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu menang," imbu sosok itu lagi yang semakin terlihat murka.
Setelah mencoba terus bertahan sambil terus membaca doa perlindungan yang telah diajarkan para mat, namun nampaknya energi Mbak Tini perlahan terkuras oleh energi gelap dari makhluk tersebut. Akan tetapi di saat yang tepat itu datanglah Pak Rahmat yang langsung melemparkan tasbih kayu kecil miliknya yang dengan ajaibnya tiba-tiba saja membesar hingga mampu membelenggu sosok makhluk pembawa santet Molopati itu. Tidak lama kemudian, sosok itu pun tampak menjerit kesakitan dan tiba-tiba saja tubuhnya hancur hingga menimbulkan cahaya yang sangat menyilaukan dan membuat nafas Batini menjadi sesak. Batini pun terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Dia langsung bangkit dan terduduk seolah-olah tidak ada rasa sakit lagi di tubuhnya. Batini melihat wajah kedua anaknya yang sangat mengkhawatirkan dirinya. Setelah itu, Batini pun memeluk erat keduanya dengan tangis haru yang menyelimuti. Batari pun langsung berlari ke arah kamar yang ditempati oleh Batini. Dia merasa sangat lega setelah melihat Batini dapat duduk sambil memeluk kedua anaknya. Di keesokan harinya, Batini pun sudah dapat berdiri dan beranjak dari tempat tidur. Hal itu pun tentunya membuat Maya, Bagas, Mbak Tari dan juga Bu Wati merasa sangat bahagia. Dan di pagi yang indah itu, Batini pun menceritakan tentang apa yang dialaminya semalam. Alhamdulillah, Allah sudah mengirimkan Pak Rahmat untuk membantu kamu, Tin, ujar Bu Wati dengan senyum bahagia sambil mendekap tubuh Batini. Tetapi tidak lama kemudian datanglah dua orang yang sangat dikenal oleh Maya dan Bagas ke rumahnya. Kedatangan dua orang itu mengabarkan jika ayah mereka telah meninggal dunia akibat kecelakaan yang dialaminya. Rasa sedih pun kembali menyapa Maya dan Bagas. Setelah ibunya dapat sembuh dari penyakit anehnya, kini ayah mereka lah yang harus pergi untuk selama-lamanya. Walaupun masih dalam kondisi lemah, tapi Mbak Tini memutuskan untuk ikut ke rumah mantan suaminya. Mbak Tini tidak ingin membiarkan kedua anaknya larut dalam kesedihan setelah kepergian ayahnya hari itu. Selesai mengikuti prosesi pemakaman, Mbak Tini pun kembali ke rumah Batari. Setelah itu, Batari dan Bu Wati pun mengantarkan Mbak Tini ke rumah sakit terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatan Mbak Tini. Keesokan harinya, Pak Rahmat datang kembali ke rumah Batari untuk menemui Mbak Tini. Dia pun juga mengucapkan turut berbela-sungkawa atas meninggal dunianya mantan suami dari Mbak Tini. Tapi ngomong-ngomong, Pak Rahmat tahu dari mana kalau mantan suaminya Bu Tini meninggal? Tanya Bu Wati penasaran. Saya tahu, Bu, karena itu adalah hasil dari perbuatannya, jawab Pak Rahmat menjelaskan. Santet Molopati adalah santet tingkat tinggi yang akan mengambil nyawa dari korbannya. Akan tetapi, jika korban berhasil selamat, maka sang pengirimlah yang akan menjadi korbannya dengan tuntas. Imbu Pak Rahmat menjelaskan kembali. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Untung Prasetyo. Kisah dari Mas Untung ini ciri khasnya ya lugas, tegas, misterinya, tapi inti misteri maupun horor itu dapat banget ya. Dan pada kesempatan kali ini tentang santet, yang mana santetnya bernama santet Molopati. Menambah perbendaraan lagi ya. Saya juga baru tahu nih tentang santet Molopati, yang mana salah satu santet tingkat tinggi ya, yang apabila dikirimkan kesasarannya itu akan menyiksa terlebih dahulu sebelum dibuat berakhir. Dan Mbak Tini harus menjalani semuanya, tapi alhamdulillahnya berkat bantuan Pak Rahmat ya, santet Molopati ini berhasil disembuhkan dan dikembalikan ke pelakunya, yang mana ternyata pelakunya adalah mantan suami sendiri ya, mantan suami daripada Mbak Tini sendiri, yang mana setelah Mbak Tini berhasil disembuhkan kembali kepada tuannya, itu dengan otomatis jadi ya, mungkin dengan otomatis, yang mana ketika dikembalikan mantan suami dari Mbak Tini langsung mengalami kecelakaan hingga meregang nyawa. Dan yang saya juga menariknya itu adalah tentang bagaimana prosesi orang disantet itu ternyata sukmanya ya. Sukmanya tuh seperti diikat, sukmanya diikat dan disiksa sukmanya, sehingga pada di alam nyata itu
dia sakit tapi dokter juga nggak ngerti penyakitnya apa, kayak belum terdeteksi gitu ya teman-teman. Jadi luar biasa sekali untuk Mas Untung. Ditunggu lagi pokoknya Mas Untung ya untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan mari kita ambil hikmah-hikmah yang baik dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya saja. Dan orang baik pasti akan berakhir baik ya, karena memang Mbak Tini sendiri di sini adalah orang yang baik, sehingga dikelilingi oleh tetangganya yang baik yang siap menolongnya, dan didatangkanlah sosok Pak Rahmat. Luar biasa sekali. Dan semoga teman-teman semua terhibur ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Silakan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, yang punya komentar lain tentang kisah barusan, atau hanya sekedar saya menyapa, bisa dituliskan di kolom komentar. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan video barusan, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga ya di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum klik tombol merah subscribe, ya diklik dulu dong tombol merah subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme ini kami upload setiap harinya teman-teman ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.